semua tuh, ya kan, pembenahan data. Sosok satu ini menjadi sumber sorotan warga Jakarta. Menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2022, tentunya problematika Jakarta ini seperti tidak ada habisnya. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang sekaligus melihat kegiatan dari Heru Budi Hartono selama bulan suci Ramadan. Halo, Pak Halo, Heru. apa kabar Mbak Apa Dea? kabar? Ketemu Ya. lagi, udah lama Sehat gak selalu. ketemu. Ya. Terima kasih atas waktunya karena berkenan kita ganggu apalagi Ramadan. Ya. Gimana Pak Heru, selama Ramadan ini berarti sudah hampir dekat 15 hari. Idul Fitri ya? Iya. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Heru, di program spesial Ramadan bersama Pak Heru ini, kita benar-benar pengen tahu seperti apa kegiatan Pak Heru sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta sekaligus kepala rumah tangga, kepala keluarga yang punya putra-putri bersama keluarga seperti apa. Tapi yang pertama yang bikin penasaran adalah Pak Heru ini kan menjadi PJ Gubernur sejak tahun 2022, 17 Oktober 17 Oktober 2022. Gimana Pak Heru kalau membandingkan dengan Ramadan sebelumnya, sebelum menjadi penjabat gubernur? Yang pertama tentunya lebih sibuk. Menjelang Ramadan, masuk bulan Ramadan, pekerjaan tetap aja. Tetap ya? Tapi waktu kan terbatas. Berikutnya, Ramadan bukannya tambah luang waktunya banyak, malah tambah sibuk. Karena kesempatan itu para stakeholder yang ingin berkomunikasi, ingin menyelesaikan masalah, rapat-rapat itu pinginnya semuanya minta didahului. Pak Heru, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa di Ramadan kali ini juga berdepatan dengan pesta demokrasi kita, ya kan? Ada pemilu presiden dan juga legislatif. Kalau di Pemprov sendiri ikutan repot nggak Pak selama momentum pesta demokrasi ini? Ya tentunya bersama dengan, tapi gini, kerepotan itu kita nikmatin. Bagian dari salah satu tugas yang harus kita lalui, yang merupakan bagian salah satu yang harus kita pertanggungjawabkan, yaitu pertama keamanan, stabilitas ekonomi. Yang berikutnya adalah bagi saya stabilitas kebutuhan bahan pokok menjelang pemilu kemarin. Saya dengan Pak Kapolda, dengan Pak Pangdam mengatur itu semuanya. Mudah-mudahan dan sampai hari ini Jakarta aman. Jadi bagi tugas sebenarnya Pak Pangdam, Pak Kapolda, saya menyapa kepada masyarakat secara keseluruhan, setiap hari keliling. Bahkan di Ramadan ini saya tetap tidak mengurangi kegiatan keliling di 2 kelurahan setiap pagi. Oh, setiap pagi? Setiap pagi. Sambil menyapa masyarakat, sambil memberikan bantuan sembako murah. Itu kan bagian dari ketahanan masyarakat, sambil melihat keluhan-keluhan mereka. Selain itu, saya juga ke tempat pelayanan-pelayanan langsung kepada masyarakat. Contohnya saya mampir kemarin ke P4OP. P4OP itu yang ngurusin KJP, KJMO. Saya cek harus benar-benar data itu benar dan memberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya. Pak Heru, artinya di masa Ramadan ini tugasnya itu malah bertambah ya, karena harus datang ke kelurahan minimal 2 kelurahan tiap hari, tiap pagi. Apa saja sih Pak yang biasanya warga kalau lagi Ramadan biasanya itu kan harga daging, harga beras, telur, sembako tuh naik gitu. Menjelang Ramadan, memasuki bulan Ramadan, masih ada musim hujan. Jadi nambah lagi, ngecek beberapa titik-titik posisi yang memang rawan dan strategis. Walaupun kemarin masih ada genangan banjir yang ada di Smongol itu lebih dari 24 jam, Kelapa Gading itu akibat dari imbas untuk air menuju ke laut, dan ya masih ada sedikit hal-hal yang harus diselesaikan. Berarti nambah sebelum ke kelurahan, saya pasti ngecek 1 titik yang rawan terhadap banjir. Baru ke kelurahan, terus tadi ada pertanyaan satu lagi, adalah apa yang dilihat? Yang dilihat kan kalau saya ketemu warga itu bagian dari apa ya? Saya merasa lebih
lebih bisa mendengar masyarakat. Ketemu dengan mereka, mereka pasti ada keluhan. Selain juga mengucapkan terima kasih, oh Pak Gubernur, Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah, terima kasih sudah diberikan kemudahan untuk sembako murah. Di luar itu saya tanya, ibu anaknya berapa? Ada hal penyakit yang perlu diperhatikan nggak? Ada ketemu tuh, Pak anak saya sakit, kebetulan menjelang itu dia kena sakit yang harus kita urus, saya urus. Ya, karena Pak Heru tadi sudah menyebut salah satu problem yang menjadikan nama Pak Heru ini di sosial media ini ramai diperbincangkan, salah satunya soal banjir. Tadi Pak Heru udah menyebut nih, jadi saya ini masuk ke situ ya. Pak Heru, ini kan Ramadan ini harus banyak bersabar ya kalau lagi puasa, tapi juga nggak bisa dipungkiri warga ini kan bebas mengemukakan pendapat. Pak Heru gimana mengendalikan diri? Aduh, baca nggak sih Pak komen-komen yang ada di sosial media? Pagi saya sebelum ke kantor pasti membaca semua media. Berikutnya malam pada kesempatan tertentu pasti saya buka media baca. Ya kalau menghujat saya itu bagian dari sebuah tanggung jawab pejabat dimanapun ya harus kita terima. Kekurangannya saya harus laksanakan. Contoh kemarin dengan staf langsung saya panggil Sudin SDA Sumber Daya Air Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Saya panggil, kenapa bisa ini? Saya hafal kok. Saya bilang, coba mesin Don Bosco cek jalan. Coba mesin di sekitar Cakung jalan nggak? Mesin di Sunter 1A jalan. Terus di Boulevard Arta Graha ada 2 mesin. Satu setelah 1 jam berjalan itu mati secara otomatis. Kenapa? Sampah. Sampahnya itu kalau sampah plastik, sampah yang lain itu bisa berbaur, bisa terurai. Tapi yang masuk kemarin itu adalah sampah kain, cukup banyak. Dan itu otomatis mati, kita harus ambil. Nah, artinya apa? Ketika saya mengecek mesin itu, sebelum banjir, itu berjalan semua. Saya suruh cek, termasuk di Waduk Pluit, cek jalan. Tetapi begitu berjalan 1 jam itu mesin mati kan sampah harus dibuang. Kesempatan ini saya himbau kepada masyarakat, banjir itu tidak hanya pemerintah daerah dan pemerintah pusat menangani, tapi perilaku masyarakat tolong bantu Pemda DKI untuk tidak buang sampah sembarangan. Tapi problemnya Jakarta itu kan macam-macam, apalagi kalau kita mengingat situasi politik, Jakarta juga pernah mengalami gesekan antar kelompok ya Pak ya. Kalau Pak Heru sendiri melihat Ramadan kali ini bagaimana toleransi antar umat beragama di DKI Jakarta? Ya, apalagi Jakarta ini melting pot. Jadi gini, mudah-mudahan itu tidak masalah ya. Namanya demokrasi, keragaman agama itu menjadi kekuatan kita. Sampai hari ini semua bisa menjalankan ibadah masing-masing dan tentunya mudah-mudahan tidak ada ya. Dan tentunya semuanya sudah sadar lah bahwa kita itu Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan itu menjadi kekuatan negara ini, kekuatan Jakarta ini. Masuk PNS juga nggak ada kepikiran. Nggak ada kepikiran ya? Saya kepinginnya tetap di swasta. Pak Heru, sejak 2022 menjabat sebagai PJ Gubernur, kemudian juga tadi kalau Bapak sudah bicara bahwa sebenarnya Ramadan ini malah lebih repot, lebih banyak kegiatannya, lebih sibuk ya, lebih gitu. padat. Nah ini yang menjadi penasaran adalah bagaimana membagi waktunya. Tadi di belakang kamera saya udah tanya, ini sebenarnya PJ Gubernur tuh ada liburnya nggak sih? Ternyata enggak, ternyata Sabtu Minggu tetap malah lebih sibuk lagi. Membagi waktunya gimana Pak bersama keluarga? Ya pertama kalau bulan Ramadan ya, saya usahakan untuk buka puasa dengan keluarga, saya usahakan. Ya kalau tidak bisa ya itu udah resiko. Tapi saya usahakan bersama keluarga. Malam juga begitu. Kalau saya ada acara malam, misalnya ada kegiatan malamnya harus makan malam di luar, saya makan malamnya sedikit. Tapi pulang kembali pasti saya makan malam dengan keluarga. Juga termasuk di Sabtu Minggu Gubernur nggak pernah ribut. Misalnya harus ke lapangan, ngecek,
ya di Sabtu Minggu. Biasanya saya pagi, belum macet, jalan di hari Sabtu, saya ngecek di hari Minggu biasanya saya keliling, ngecek jalan biasanya, ngecek jalan sampah yang berada di titik-titik tertentu. Nah itu udah berangkat dari rumah jam 6. Banyak yang nggak tahu, mungkin sambil hiburan naik motor, muter-muter dicatat, oh ini jalan berlubang. Termasuk juga muter-muter dengan kendaraan roda 2, berhenti, oh lihat ada kabel yang berserakan, catat, ya, sambil menjalankan hobi. Pak Heru, berarti berapa tahun sudah mengabdi untuk negara menjadi ASN ya total sampai hari ini? Saya dari tahun 93 masuk ASN DKI Jakarta. Berarti 31 tahun. 31. Nah, tapi terpotong oleh tahun 2017 saya mengabdi di Sekretariat Negara menjadi Kepala Sekretariat Presiden sampai hari ini. Sampai hari ini Ya, sebenarnya. 2017 kepotong sampai dengan 2022. 7 tahun menjabat Sekretariat Presiden, terus lanjut lagi kembali ke Balai Kota, tapi tugas-tugas yang lama masih tetap harus dijalankan. Nah, ini kan jadi kurang lebih 30 tahun. 30 tahun Ramadannya ini kalau boleh dibilang sibuk terus. Tapi momentum dari 30 tahun itu momentum mana yang menurut Pak Heru kalau boleh milih saya mau jadi mau jadi PJ Gubernur atau mau jadi bekerja di istana seperti apa? Yang paling enak buat bulan Ramadan biasanya, yang paling sibuk Gini, gitu mungkin. kalau sambil menyapa kepada masyarakat, ya, itu bagian dari hiburan juga ya. Ya sambil bisa turun ke lapangan dan tugas ya PJ Gubernur. Tapi kalau lihat kesibukan ya sibuknya sebagai PJ Gubernur. Tapi kalau untuk keteraturan waktu, ya keteraturan waktu dan mungkin masih bisa ada space waktu untuk keluarga ya di sekitar Presiden. Pernah ada protes nggak Pak? Mungkin anak-anak Pak Heru, aduh ayah kok ini terlalu sibuk gitu, atau mungkin istri? Nah gini, sebenarnya saya menjadi pejabat itu agak lebih mending. Oh gitu. Mendingnya begini, di Sabtu sore pasti masih ada waktu, ya sedikit. Walaupun sore hari, malam hari itu pasti ada undangan pernikahan lain-lain. Hari Minggu masih mending dibanding dengan ketika saya staf sampai dengan eselon 3. Jadi sejak staf saya sudah memang di Sabtu Minggu memang tugas dan memang garis tangan seperti itu. Ya kadang waktu anak saya masih kecil, istri ya protes. Hari Minggu kapan ada luang waktu, tapi istri memahami lah. Nah, bagaimana waktu muda itu mengatasi waktu untuk keluarga? Saya di malam hari, kalau nggak sempat di Sabtu, hari Minggu, ketika anak saya masih SMP, SMA, ya saya luangkan waktu untuk nonton bersama, makan malam, ya itu aja waktunya. Kalau Senin sampai Jumat ya udah pulang sore, pulang malam, sampai hari ini. Jadi 30 tahun. 30 tahun sepertinya memang sudah terbiasa dengan ritme begitu ya. Iya. Ambil waktu sedikit untuk bersama keluarga. Tapi Pak Heru, apakah dulu orang tua Pak Heru ini juga sibuk seperti Pak Heru? Boleh diceritakan nggak? Saya lihat Pak Heru ini lahir di Sumatera Utara ya? Iya. Jadi orang tua saya almarhum, ayah saya, ibu saya masih ada, itu seorang TNI, kebetulan tugasnya di Medan, Bukit Barisan, saya lahir di sana. Setelah itu orang tua tugas ke Pakistan, saya diajak ke orang tua. Dan terus ya berganti-ganti kota lah, sampai besar di Jakarta dan bertugas di Jakarta. Jadi Pujakusuma ya, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi orang tua saya 3 bersaudara. Jadi kakak 2, adik 1, dan saya adalah anak yang ketiga. Ya sudah dari Medan, tugas ke Pakistan, tugas ke lain-lain lagi, balik ke Jakarta, ada tugas lagi, dan seterusnya. Ya beberapa negara di Eropa, terus kembali saya lulus SMA, kuliah, ya tahun 9, saya lulus tahun 89 ya kuliah. Sebelum kuliah itu saya bekerja di swasta, 2 kali di swasta,
masuk ke Pemda DKI tahun 92-93, terus menjadi PNS kurang lebih tahun 95. Sampai sekarang, sekarang. takdirnya menjadi pejabat gubernur Masuk DKI ya. Jakarta ya. Masuk PNS juga nggak ada kepikiran. Nggak ada kepikiran ya? Saya kepinginnya tetap di swasta. Oh, Tapi gitu. ketika di swasta itu saya sudah menikah, yang beban kerja harus ke luar kota terus, ya ada lowongan pada tahun 92, tesnya itu di Senayan. Berapa ribu orang tuh tes, ya alhamdulillah dia masuk. Waktu itu gajinya 80.000, saya di swasta udah lebih dari itu. Pak Heru saat itu merasa keputusan Pak Heru untuk meninggalkan pekerjaan di sektor swasta terus masuk menjadi ASN Simple. itu apakah sebuah kenekatan saat itu berpikir begitu? Iya, betul. Jadi kalau pikirnya gini aja, kalau di DKI kan dipindah-pindahnya sampai Pulau Seribu. Ya. Ya, pindah Jakarta Utara, Selatan, tapi kan masih di Jakarta. Kepikirannya waktu itu motivasinya itu aja. Dibandingkan swasta yang harus ya keluar dari kota Jakarta. Nah, maka apa tadi bilangnya kenekatan ya? Ya sudah nekat, ada pengumuman daftar. Udah gitu masuk Rindam lagi. Oh iya. Ya kan, zaman dulu itu, dan itu bagus membentuk disiplin. Nah, cobek ya, tempe 4 tuh taruh, cabai 3 taruh, bawang putih 2 taruh, ulek sama garam sedikit. Saat cobeknya saya bawa ke meja makan sama nasi anget, udah makan. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami, dan tentunya di segmen terakhir ini saya bersama Pak Heru Budi Hartono akan bahas soal menu Ramadan ya, menu-menu Ramadan yang menjadi favorit Pak Heru. Karena Pak Heru ini kalau kita lihat looks-nya, ini Pak Heru ini langsing ya, pasti menjaga makanan atau asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh selama Ramadan terutama. Boleh diceritain nggak Pak? Mungkin penonton, pemirsa di rumah juga penasaran. Biasanya kalau misalnya sibuk itu lupa makan. Apa Pak Heru ini selangsing ini karena lupa makan atau gimana? Nggak. Ya, kalau saya makan tepat waktu ya. Dan saya jarang ngemil. Jadi kalau sarapan jam 6 atau setengah 7, saya antara itu. Kalau tidak puasa ya. Siang juga, malam ya lihat waktunya lah. Malam tuh kadang-kadang bisa jam 7, jam 8, jam batas sampai jam 8. Nah kalau tadi gimana Ramadan, apa menu makannya? Apa menu makan yang favorit? Yang untuk buka puasa? Buka puasa. Simple aja sih saya. Saya harus bikin sendiri. Oh, harus bikin sendiri? Harus bikin sendiri. Jadi kalau misalnya dibikinkan oleh orang lain? Rasanya nggak pas. Makanya saya kalau buka puasa di luar, saya harus bawa tumbler. Panasnya saya harus ukur, manisnya harus pas ya. Jadi teh saya bikin sendiri, itu panasnya itu kurang lebih kalau ada derajat tuh 55 sampai 57 derajat. 55 sampai 58 masih bisa. Bikin sendiri, terus bisa saya biasanya pakai madu. Terus makanannya saya hanya lontong aja. Lontong satu. Takjilnya ya? Iya. Nah, terus sama ya kurma 1-2. Coba kita akan lihat ya menu takjil atau menu buka puasanya Pak Heru. Coba kita lihat coba. Teh itu apa namanya, tadi saya bikin Harus sendiri ya, bikin 1 sendiri. gelas Dari ya. kapan sih Pak kebiasaan bikin sendiri? Dari muda. Oh, dari muda. Iya. Berarti istri nggak protes kalau misalnya kamu bikin sendiri, emang teh aku nggak enak gitu? Ya tehnya disiapin, tapi seduhannya saya ngatur sendiri. Oke. Kalau bulan puasa itu saya harus jaga, tidak terlalu pedas dan tidak santan-santan. Itu udah pasti. Jadi kalau selesai sholat, ya udah makannya tuh nggak apa, nasi, kalau nggak sop bening atau nasi sayur bayam. Lauknya? Ya, tempe ayam atau tahu ayam. Udah. Itu selalu? Iya. Oh ya, istri saya juga suka kalau bulan puasa itu nambah semur. Oh, semur. Oh, udah itu Oh, iya, tambahannya semur. itu aja deh, istri saya masakin itu aja deh, terima kasih udah. Nah,
itu saya habisin pasti. Semurnya kan bening ya, tidak ada apa. Iya. Udah Oh, semur yang daging, bening ya. daging, kentang, ya isinya semur kan, daging, kentang. Udah itu nambahannya menu bulan puasa udah itu, nggak usah yang lain-lain. Jadi selalu sama, yang penting itu aja tapi doyan gitu ya. Ya harus ada tempe. Oh, harus ada tempe, itu wajib. Berarti Wajib. setiap hari makan tempe. Makan tempe. Wah, ternyata favoritnya Ya mohon maaf tempe ya makan tempe. Jadi biar laku lah tempe. Apakah kebiasaan Pak Heru seperti tadi membuat teh sendiri, kemudian juga menu makanannya ternyata yang disukai juga tidak banyak. Apakah itu dipengaruhi karena dulu waktu kecil harus pindah-pindah negara, pindah-pindah kota, jadi mungkin referensinya atau kayaknya yang paling Menu yang enak simple emang ya. tempe, iya. Makan simple, menu simple mungkin ya. Mungkin ketika waktu kecil disajikan tuh saya ingat ibu saya tuh kalau di Medan masaknya yang favorit saya satu adalah masaknya sayur kacang merah sama ada sumsum, udah itu aja. Ada tulang, sumsum, nggak perlu ada dagingnya, yang penting ada tulang sama sumsumnya. Nggak perlu ada dagingnya, yang penting ada sumsum sama tulangnya. Udah, sama nasi udah. Kalaupun nggak ada menu, misalnya istri saya lagi ya nemenin orang tuanya, terus ini saya hanya satu, saya masak rajang potong-potong tempe, ya kan, bawang putih, cabai hijau, cabai rawit hijau, tempenya digoreng, panas-panas, di satu apa tuh mbak namanya? Perlanan ulekan apa? Cobek. Nah cobek, ya, cobek, tempe 4 tuh taruh, cabai 3 taruh, bawang putih 2 taruh, ulek, sama garam sedikit. Saat cobeknya saya bawa ke meja makan, sama nasi anget, udah makan. Menuju hari kemenangan Idul Fitri, sudah ada rencana mungkin bersama keluarga? Ya, bersama pejabat DKI sholat Id di sini. Saya jarang pulang kampung. Tapi masih ada ya, masih ada saudara ya? Keluarga ada, di Solo ada, di Jogja ada. Ya, tapi di Jakarta. Nanti kalau mungkin hanya kesempatan PP, tapi saya ya lihat waktu lah. Sebelum kami akhiri program spesial ini, saya ingin Pak Heru mengungkapkan seperti apa makna Ramadan di tahun ini, dan juga silahkan jika Bapak ingin memberikan semangat sekaligus selamat atau ucapan Idul Fitri kepada masyarakat. Ya, pertama makna Ramadan tahun 2024 penuh dengan makna yang luar biasa yang tidak bisa diulang kembali. Contohnya ada Pilpres yang menjelang pilkada di bulan Ramadan, kita tetap bisa menjalankan dengan baik, dengan aman di Jakarta yang sebentar lagi memasuki Idul Fitri. Di negara lain belum tentu bisa menikmati seperti di Indonesia, seperti di Jakarta. Maka saya titip kepada seluruh lapisan masyarakat seluruh Indonesia untuk menjaga kebinekaan itu adalah menjadi kekuatan kita. Mari kita sama-sama menjaga untuk Jakarta bisa aman dan bisa menjalankan nanti sholat Id, menjalankan Idul Fitri dengan baik. Dan bagi masyarakat DKI Jakarta ingin pulang kampung, titip rumahnya dicek dulu, listriknya bagaimana, kalau bisa ada yang jaga. Dan bagi masyarakat yang ingin pulang kampung dengan menggunakan kendaraan bermotor, untuk tidak penumpang melebihi dari 2 orang, barang-barang harus diukur untuk menjaga keselamatan. Nah sekali lagi, semangat Ramadan 2024 adalah semangat untuk kita semua, untuk menjaga Jakarta. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita bisa berjalan dengan baik dan selamat Idul Fitri 2024. Amin, mudah-mudahan doa terbaik untuk kita semua yang akan menyambut hari kemenangan di bulan April 2024. Terima kasih Pak Heru, penjabat Gubernur DKI Jakarta yang sudah mau berkenan untuk memberikan waktu bersama CNN Indonesia. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan kondisi yang sehat. Amin, amin. Terima kasih. Amin, terima kasih Pak Heru. Ya, terima kasih Mbak. Ya.